Lantas apa dampaknya setelah depot minyak Iran diserang hingga terbakar hebat? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan pakar hukum internasional, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat malam, Prof. Apa kabarnya? Selamat malam, Yendra. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Prof. Langsung saja, apa dampak serangan ini bagi Iran dan juga Indonesia? Kan diketahui sedikitnya ada 3 depot minyaknya Iran diserang, Prof. Ya, yang pasti bagi Iran ini berarti pasokan kepada masyarakatnya ini akan berkurang. Dan saya melihat dari berita memang pemerintah Iran akan menurunkan jatah yang bisa diberikan kepada masyarakatnya. Kalau tidak salah dari 30 liter menjadi 20 lah, kira-kira seperti itu. Tapi ini memang berakibat pada masyarakatnya. Nah, kalau kita sendiri Indonesia tentu kita tidak terdampak ya, karena kan kita tahu bahwa kita saat ini kalaupun mendapatkan impor minyak itu dari negara bukan dari Iran, karena Iran saat ini kan diembargo oleh Amerika Serikat, di mana embargo ini didasarkan pada resolusi Dewan Keamanan, sehingga kita pun tidak bisa melakukan transaksi dengan pihak Iran. Seperti itu. Baik, lantas apa, Prof, alasan strategis di balik penyerangan depot minyak ini? Dugaan saya, serangan strategisnya adalah pihak Israel ingin menghentikan serangan atau alat-alat militer yang menggunakan minyak dari pihak Iran. Kalau memang itu benar, maka itu dianggap sebagai serangan yang mungkin sah. Tetapi kalau misalnya serangan ini untuk memberikan dampak kepada masyarakat, lalu kemudian masyarakat kekurangan pasokan minyak, ya, apalagi kalau yang diinginkan itu adalah kemudian masyarakat marah karena tidak mendapat pasokan minyak, dan kemudian meminta pemerintahnya bertanggung jawab dan minta supaya dihentikan perang. Nah, ini yang mungkin tidak bisa dibenarkan menurut hukum humaniter internasional. Karena dalam konteks hukum humaniter internasional ini harusnya kaitannya dengan perang itu sendiri, militer itu sendiri. Tetapi tidak berkaitan dengan misalnya pergantian pemerintahan. Apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan dalam konteks pergantian pemerintahan. Karena dalam hukum humaniter internasional itu tidak diatur kalau misalnya terkait dengan pergantian pemerintahan. Nah, kita tahu bahwa kalau dari pihak Israel, Israel menginginkan bahwa serangan-serangan ini akan berhasil untuk menurunkan pemerintahan yang sekarang ada, bahkan menggantikan sistem pemerintahan yang sekarang ada, yaitu yang berbasiskan mullah, para ulama, tetapi kemudian berubah menjadi sistem kerajaan dengan mengembalikan putra dari Shah Iran mungkin, Reza Pahlavi, untuk kembali menjadi pemimpin di Iran. Nah, sekali lagi, tentu tindakan yang demikian ini tidak boleh, karena dalam perang itu tidak boleh melibatkan rakyat sipil. Dalam hukum humaniter internasional jelas yang bisa menjadi target adalah kombatan. Mereka-mereka yang terlibat dalam perang mengangkat senjata, bukan orang-orang sipil. Nah, ini yang sekarang dari pihak Amerika Serikat dan Israel mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena mereka tidak mau meresikokan tentaranya, tentara darat, pasukan darat masuk ke Iran, maka dia akan menggunakan masyarakat Iran yang kemarin mungkin protes terhadap pemerintahnya untuk kemudian digerakkan menurunkan pemerintahan yang saat ini berkuasa. Kemudian juga yang saya dengar bahwa dari pihak Israel menghack ya berbagai alat komunikasi yang dimiliki oleh anggota Garda Revolusi Iran dengan mengatakan bahwa Anda membelot saja dari Garda Revolusi dan kemudian mengambil alih pemerintahan. Nah, ini seperti ini. Dan kemudian juga mereka yang dari Kurdi yang selama ini memang ingin memberontak memisahkan diri dari Iran, itu sekarang dipersenjatai untuk kemudian mereka bisa mengambil alih pemerintahan di Iran. Baik. Nah, sekali lagi ini karena dalam benak dari pihak Israel ataupun
Amerika Serikat yang mendukung, diharapkan terjadinya regime change, perubahan terhadap pemerintahan, seperti itu. Prof, kalau misalnya kita melihat Amerika Serikat ini kan seperti menggebu-gebu sekali untuk ikut campur terlibat dalam pemilihan pemimpinnya Iran. Apa alasannya ini, Prof? Ya, bagi Amerika Serikat sebenarnya tidak perlu harus merubah rezim ya seperti yang diinginkan oleh Israel. Yang penting adalah boleh saja rezim yang sekarang ada, rezim mullah ini, sepanjang siapapun yang jadi pemimpin pengganti dari Ali Khamenei ini mau bekerja sama dengan Amerika Serikat. Sebenarnya kata kerjasama ini saya buat lebih soft gitu ya, lebih halus. Padahal sebenarnya adalah apabila pemerintahan yang menggantikan Ali Khamenei ini mau didikte oleh Amerika Serikat. Nah ini jadi ya. Karena apa? Karena kita tahu di Venezuela ya pihak oposisi yang katakanlah ingin sekali berkuasa setelah Maduro dicokok oleh Amerika Serikat, itu ternyata tidak diberi kesempatan oleh Trump. Justru Trump memberikan kesempatan kepada wakil presidennya yang sepanjang wakil presiden ini mau bekerja sama didikte oleh Amerika Serikat. Maka Amerika Serikat tidak punya masalah, tidak perlu ada regime change, tetapi cukup siapapun yang menggantikan pemimpin yang lama yang kemudian mau bekerja sama atau didikte oleh Amerika Serikat. Ini yang kemudian dilakukan juga terhadap Iran. Jadi kemarin ini kita mendengar pernyataan dari Trump bahwa dia ingin kalau misalnya nanti ada perubahan di dalam proses penentuan pemimpin itu. Karena intinya adalah Amerika Serikat ingin mendikte negara-negara. Nah ini yang kita harus hati-hati juga terhadap Indonesia, jangan sampai Trump kemudian bisa keinginan, walaupun kita tahu Trump tidak akan melakukan serangan ke Indonesia, tetapi banyak juga keluhan dari masyarakat terkait dengan perjanjian perdagangan yang banyak sekali menggerus kedaulatan kita. Jadi tanpa harus mengeluarkan peluru, kita yang khawatirkan adalah Amerika Serikat melakukan ini pendiktean, karena bagi Trump yang penting adalah to make America great again, adalah dia bisa mempunyai suara terhadap siapapun pemerintah di negara manapun. Baik, terima kasih Prof. Hikmahanto sudah bergabung dengan iNewsroom malam hari ini. Prof, salam sehat selalu. Baik, terima kasih. Pemirsa, serangan Israel hantam sejumlah depot minyak Iran di Teheran hingga sebabkan kebakaran besar. Kebocoran minyak dari depo yang rusak bahkan menjalar ke jalan-jalan Teheran. Api berkobar hebat disertai asap hitam yang membumbung tinggi ke langit Teheran hingga hari Minggu setelah serangan Israel menargetkan fasilitas penyimpanan dan kilang minyak di ibu kota Iran pada Sabtu malam. Kobaran api bahkan menjalar ke jalan-jalan Teheran. Militer Israel menyatakan telah menyerang beberapa kompleks penyimpanan bahan bakar yang digunakan oleh militer Iran di Teheran. Serangan itu disebut sebagai bagian dari upaya untuk memperdalam kerusakan terhadap infrastruktur militer Iran. Sementara itu, media Iran mengutip sumber dari Kementerian Perminyakan yang menyatakan 3 depot minyak menjadi sasaran serangan. Lokasi itu berada di wilayah Kohan, Sharan, dan Karaj di sekitar Teheran, Iran.